Salve fratres, welcome back into the jungle of Protestantism. Kali ini kita membahas video terbaru dari Bapak Relativis Protestan. Ya, Bapak Relativis Protestan sekarang namanya Binzer Huta Barat. Video terbarunya berapa? Video terbarunya diunggah. Kapan ya ini unggahannya? Ini unggahannya di mana ya? Dia dalam bahasa Inggris, tulisannya muncul dalam bahasa Inggris di sini ya. Biasanya ada tanda 11 jam yang lalu. Patrice Allegro needs to know Catholic dogma for Catholics, Protestant dogma for Protestants. Dari sini kita bisa tahu kalau misalnya dogma Protestan Maria bukan perawan, dogma Katolik Maria perawan. Sama-sama benarkah? Ya, ini bodohnya kaum relativis itu ada di situ. Relativis itu kebenaran tidak bisa bertabarkan karena itu melanggar prinsip non kontradiksi. Dogma yang benar itu hanya satu. Ya, siapa suruh Protestan mau ambil ajaran Katolik? Ya, Protestan kan tidak terima wahyu dari Tuhan, bukan? Protestan itu ambil ajaran Katolik, pasang kerangka sendiri, lalu seleksi mana yang dipakai, mana yang dibuang. Lalu kemudian paksa orang Katolik supaya ikut tafsiran pribadi orang Protestan yang bejibun itu. Bejibun itu maksudnya apa? Banyak sekali. Termasuk Binzer Huta Barat, saya tidak tahu kamu dari varian yang mana, bidat yang mana. Karena sejatinya Protestan itu kumpulan bidat dari Katolik. Semua bidat ada di Protestan. Jadi harus tahu, semuanya lahir dari rahim Katolik. Kamu paksakan tafsir pribadi, jatuhnya ya kumpulan bidat. Kita akan lihat kenapa Binzer Huta Barat membela Protestantisme. Ya, pertama-tama karena dia Protestan kan. Mau tidak mau, ya sudah terlanjur basah ya mandi sekalian. Tapi dia mandi terus ini air kotor. Kita harus sadarkan bahwa airnya kotor sekali ya. Ini penting ya. Semua kekristenan itu Katolik. Kemudian ada orang yang tidak mau taat, tidak mau tunduk karena dosa ketidaktaatan, akhirnya menciptakan kekristenan versi sendiri. Salah satunya Protestan. Yang berikutnya ada Ortodoks. Dan Protestan itu ribuan baku naik satu sama lain. Ya, itu fakta untuk membuka mata. Yang sudah tua-tua macam Binzer Huta Barat ini sudah jadi pendeta, terserah kamu jadi Protestan terus. Tapi orang-orang muda harus tahu kebenaran, lalu memutuskan sesuai dengan yang benar. Karena ketika Anda mengenal kebenaran, konsekuensi etisnya kamu harus merangkul kebenaran. Dan kebenaran itu tidak tergantung dari saya lahir di Aceh, Islam benar, saya lahir di India, Hindu benar, saya lahir di Bali, Hindu benar, saya lahir di NTT, Katolik, saya lahir di Flores, Katolik benar, saya lahir di Soe, Protestan benar. Tidak. Ya, salah itu. Jadi relativisme Binzer semakin menjadi-jadi. Mari kita bahas video terbarunya. To the point ya. Langsung ke tulang belulangnya. Ya. Argumen Binzer itu menggabungkan relativisme berlabel absolut. Relativisme berlabel absolut, lalu salah paham eklesiologi, dan dikotomi ilmu iman yang keliru. Dan mari kita otopsi. Ya. Yang pertama, absolut untuk Katolik, absolut untuk Protestan. Ini namanya relativisme berseragam. Dua klaim doktrinal yang saling bertentangan tidak bisa sama-sama benar. Ya. Dua klaim doktrinal yang saling bertentangan tidak bisa sama-sama benar. Kecuali di Protestan. Protestan satu bilang bukan Trinitas, satu bilang Trinitas, itu untuk Binzer sama-sama benar. Itu di luar Katolik. Tidak bisa sama-sama benar di rumahnya masing-masing. Di rumah Unitarian, Yesus bukan Tuhan. Di rumah Trinitarian, Yesus adalah Tuhan. Bagaimana? Tidak bisa begitu. Jadi itu pasti akan menabrak asas non kontradiksi. Artinya tidak logis. Ya. Bagaimana katanya dokter kok logika tidak lulusin? Mau belajar logika lagi kan? Iman memang melampaui rasio, tetapi bukan melawan rasio. Ya. Gereja mengajarkan bahwa kebenaran ilahi itu satu dan objektif. Manusia menerimanya dengan iman yang berakal budi. Itu tertulis secara resmi dalam Vatikan pertama, Dei Filius ya. Ensiklik Dei Filius, kemudian Vatikan kedua dan Dei Verbo. Mengganti kebenaran dengan preferensi rumah itu hanyalah politik identitas teologis, bukan teologi. Beda ya Pak BH
politik identitas. Anda sedang mempolitikan identitas Protestan yang sebenarnya adalah sampahnya gereja Katolik. Ya. Yang kedua, konsili cuma rapat besar. Salah kategori. Ya. Konsili ekumenis adalah pelayanan mengikat. Ya, seperti kata-kata Yesus, apa yang kamu ikat, apa yang kamu lepas. Pelayanan mengikat dari para uskup sedunia dalam persekutuan dengan uskup Roma untuk menafsirkan dan memelihara deposit iman. Dei Verbum artikel 10. Modelnya sudah ada di Kisah Para Rasul bab 15. Keputusan diumumkan, telah baik kepada Roh Kudus dan kepada kami. Ya, telah dikatakan baik kepada Roh Kudus dan kepada kami. Itu dalam Kisah Para Rasul bab 15 ayat 28. Itu bukan polling ide. Itu magisterium yang bertugas menjaga standar baca kitab suci agar gereja tetap satu dalam ajaran. Bukan terpecah-pecah menjadi varian Huta Barat, varian MIM, varian Dekingares, varian Patrick Smith, varian Joshua Teu, varian Mikana, varian Edis TV dan lain-lain. Itu mau apa itu? Penghancur kekristenan adalah Protestantisme. Ya. Yang ketiga, Protestan bebas menafsir, Katolik tidak. Katolik membedakan kebebasan dari tafsir liar ala Protestan. Dei Verbum 25 justru mendorong umat untuk membaca kitab suci, tetapi dalam regula fidei, aturan iman. Kebebasan tanpa aturan itu kaos. Ya. Justru kebebasan itu karena ada aturan. Ada aturan, Anda bebas. Begitu. Agar tidak terhempas ke tafsir pribadi. Bandingkan dengan 2 Petrus bab 1 ayat 20 dan bab 3 ayat 16. Tuduhan Katolik itu indoktrinasi, minim pikiran berkembang, itu adalah ignoransio elenchi terhadap sejarah universitas, beasiswa biblika, dan tradisi intelektual Katolik dari Agustinus, Thomas, Newman, Ratzinger, sampai Patrice Allegro. Kebebasan yang tidak memakai tolak ukur gereja, itu seperti Protestan, melahirkan ribuan doktrin yang saling silang baku naik satu sama lain, dan marah-marah kepada Katolik karena tidak mau tunduk kepada tafsir pribadi ala Protestan. Itu bukan kekayaan, itu kebingungan. Ya. Paham? Yang keempat, metafisika bukan penelitian dan teologi bukan sains. Ya, dikotomi yang dangkal. Teologi adalah scientia subalternata, sains yang berdasar wahyu sebagai prinsip pertama, lalu diolah dengan akal budi. Pak Winsor Subaci Summa Theologia kah? Lihat pars prima, question pertama, artikel kedua. Tidak empiris, tidak sama dengan tidak ilmiah. Ya. Ada macam-macam rasionalitas, historis kritis, filosofis, teologis. Ya. Mengukur teologi hanya dengan timbangan empiris adalah memakai termometer untuk mengukur berat. Pakai termometer untuk ukur berat. Alatnya salah, kesimpulannya pasti meleset. Jadi Pak Pendeta Binsar Huta Barat ini penelitian apa? Kok tiba-tiba meneliti ajaran Katolik? Pasti penelitian tidak nyambung. 5. Poin yang kelima, ribuan ajaran Protestan mudah dievaluasi. Ada kerangkanya kok. Kalau mudah dievaluasi, mengapa hasilnya terus terbelah? Dari sola scriptura plus hak tafsir privat, lahirlah kebutuhan akan pengganti magisterium, pengakuan iman, sinode, atau guru tertentu. Itu pengakuan implisit bahwa kitab yang sama, tanpa otoritas penafsir yang mengikat, tidak cukup menjaga kesatuan ajaran. Gereja Katolik mengatakan hal ini sejak awal. Kitab suci, tradisi suci, dan magisterium berjalan bersama-sama. Dei Verbum, artikel 10. Satu dihilangkan, dua lainnya akan kacau. Nah, Protestan itu sebenarnya menghilangkan magisterium dan tradisi suci gereja Katolik. Karena tidak bisa berjalan sola scriptura, maka tradisi bikin sendiri, magisterium buat sendiri. Akhirnya baku naik satu sama lain kan. Di sana magisterium lain, di sini tradisi lain, di situ magisterium lain, di sini tradisi lain. Kitab sucinya ya sama. Sudah paham Pak Pendeta? Ya. Kenapa kamu tidak mau tunduk kepada tradisi dan magisterium yang asli, tapi bikin tradisi dan magisterium sendiri? Itu kan berarti sudah ajaran manusia kan. Seluruh Protestan itu sudah terputus dari otoritas untuk mengajar. Yang keluar dari gereja dan masih punya hak untuk mengajar itu cuma Ortodoks.
Jadi bersyukur ya, karena di PGI sekarang ada ortodoks. Minimal ada pengganti rasul, meskipun skismatik, supaya melindungi pendeta-pendeta liar di situ. PGI itu kumpulan klub Bible Study, bukan pengajar tentang Kristus. PGI itu tidak tepat. Kalau memang PGI, seharusnya gereja Katolik juga ada di situ. Tapi itu bukan PGI, perkumpulan kuasi gereja di Indonesia. Ya, tegas kan? Begitu. Yang keenam, dogma hanya berlaku untuk orang dalam. Jangan bicara benar salah. This is the core of relativism. Ironi telak. Beliau berdebat sambil bilang teologi tak perlu diperdebatkan. Klaim teologis memang tidak diverifikasi seperti fisika, tetapi tetap punya nilai kebenaran. Ditakar dari yang pertama, kesaksian wahyu, kitab dan tradisi. Yang kedua, kontinuitas sejarah gereja. Dan yang ketiga, koherensi rasional. Keempat, buah kekudusan dalam hidup umat. Sayangnya di Protestan itu kesaksian wahyu tidak ada, masing-masing mengklaim dapat wahyu pribadi. Ya, karena kitabnya dicaplok lalu dibuang sebagian, tradisinya dibuang seluruhnya. Kemudian kontinuitas dan sejarah gereja tidak ada, pilih-pilih saja sejarah yang disuka diambil, yang tidak disuka dibuang. Kemudian koherensi rasional tidak pernah ada, Protestan tidak pernah ada koherensinya. Setiap pendeta ngajar pasti bertabrakan internal sendiri, belum lagi bertabrakan dengan pendeta di sebelah. Dan yang keempat, buah kekudusan dalam hidup umat Protestan itu tidak ada orang kudus yang dihargai oleh dunia. Seperti misalnya, kalaupun ada juga satu dua, ya, misalnya siapa? Ya ada ya, Dietrich Bonhoeffer kayaknya. Ya, satu dua sih. Katolik punya ribuan orang-orang seperti Santa Teresa dari Kalkuta, itu buah kekudusan. Ya. Dialog tanpa kebenaran berubah jadi sopan santun yang steril. Kemudian imakulat, Allah bisa saja lahir dari ibu berdosa, jadi dogma itu asumsi. Sonde Pak, Katolik tidak berkata Allah tidak bisa, kami berkata Allah pantas melakukannya. Ya. Argumentum convenientiae, ya. Layak, dia mampu, maka dia lakukan, kata Duns Scotus. Alkitab memberi benihnya, permusuhan total antara ular dan perempuan. Kejadian bab 3 ayat 15. Maria penuh rahmat, kekaritomene, Lukas bab 1 ayat 28, dengan bentuk sempurna yang menunjuk perfect, menunjuk keadaan rahmat yang sudah berlangsung. Dan ada tipologi tabut perjanjian, 2 Samuel ayat 6, Lukas bab 1. Ini menempatkan Maria sebagai bejana kudus bagi Sang Sabda. Protestan tidak ngeh dengan yang ini kah? Kenapa dibuang? Karena terlalu Katolik. Ya. Definisi dogmatis ineffabilis Deus 1854 tidak mengebiri kuasa Allah, justru menonjolkan rahmat Kristus yang mencegah, bukan hanya menyembuhkan. Kristusnya Protestan memang lemah, impotensi, saya bilang. Ya, karena apa? Untuk mencegah dosa tidak bisa, dia hanya bisa menyembuhkan. Dokter kurang hebat itu. Dokter yang hebat itu yang justru bisa mencegah sebuah penyakit, bukan hanya menyembuhkan. Hanya menyembuhkan banyak sih. Dokter penyembuh banyak, tapi dokter pencegah itu 1-2 sih. Tuhan Yesus tidak bisa mencegah ibunya sendiri, karena Protestan tidak suka. Ya. Karena kalau dia mencegah ibunya jatuh dari dosa, berarti Katolik benar kan? Begitu. Jadi Protestan tidak mau supaya Maria disucikan oleh anaknya, putranya sendiri. Mereka maunya Protestan yang disucikan dan Maria dibuang. Jadi pendeta-pendeta itu angkat diri, merasa diri lebih dekat dari Tuhan Yesus daripada Bunda Maria. Pendeta kurang ajar biasanya begitu. Jadi itu logika rahmat, ya, bukan keterbatasan Allah. Jadi Protestan biasanya menyingkirkan Maria dan memasang dirinya lebih dekat kepada Kristus. Misalnya mereka biasa mengutip peristiwa di mana Yesus mengatakan berbahagialah mereka yang mendengarkan sabda Allah. Ya. Lalu Protestan merasa mereka lebih mendengarkan sabda Allah daripada Bunda Maria. Oi, tahu diri sedikit Protestan dong. Bisa rute barat lagi. Ya, tahu diri sedikit. Bunda Maria itu mengandung firman Allah. Lu hanya baca-baca LAI, lu pikir sudah baca firman Allah. Kemudian magisterium bikin umat tak bertumbuh. Ini kekeliruan faktual dan teologis. Sensus Fidei dalam Lumen Gentium bab 12. Saya tidak tahu ini Pak Vincent omong-omong Katolik, dia baca dokumen Katolik ke Sonde. Sensus Fidei, kalau saya tidak perlu baca dokumen Protestan, karena Protestan itu kan bidat, buat apa dibaca? Protestan itu kan Katolik yang heretik kan. Jadi selagi yang benar-benar di Protestan itu pasti dari Katolik. Trinitas, kalau
Dari Katolik, ya kan? Maria tetap Maria Yesus inkarnasi apa semua itu kalau bukan dari Katolik mau dari mana? Dari Katolik. Jadi Sensus Fidei mengakui seluruh umat berpartisipasi dalam iman gereja. Teolog berperan mengklarifikasi, itu namanya donum veritatis, pemberian kebenaran. Pertumbuhan bukan berarti tiap orang jadi magisterium tandingan, ya, melainkan pendalaman dalam kebenaran yang sama. Satu tubuh banyak karunia. 1 Korintus bab 12. Nah, kemudian jangan merampas rumah, biar Katolik tetap Katolik, Protestan tetap Protestan. Masalahnya Protestan bukan rumah. Protestan itu tenda yang terbuat dari barang-barang bekas. Ya, macam saya tidak tahu kalau di Indonesia di NTT ada, tapi kalau di Jakarta misalnya para pemulung itu pasang tenda dan tinggal di kotak sampah situ. Karena kamu kan pergi mengorek-ngorek sampahnya Konsili Trente untuk dijadikan ajaran kan. Ya, jadi akhirnya bukan gereja, bukan rumah yang kamu bangun. Hanya apa istilahnya, pondok, tenda, apa istilahnya. Yang orang miskin dampaknya hanya dari kardus, itu namanya apa? Nah, itu, Protestan itu. Makanya terlalu banyak. Dan tidak bisa satu. Makanya orang Katolik panggil kamu kembali ke rumah. Kenapa kamu keluar dari rumah? Lalu protes-protes ke Katolik orang panggil masuk kembali, tidak mau. Kamu mau cari apa sebenarnya? Dan itu di tempat sampah dengan gunung sampah Trente yang kamu daur ulang terus. Jadi dialog iya, tapi relativisme tidak. Unitatis red integratio 2 jelas. Gereja memandang ada unsur kebenaran dan pengudusan di komunitas terpisah seperti Protestan. Karena apa? Kamu kan datang dari Katolik. Jadi pasti kamu raut bawah Katolik pengajaran juga. Tetapi mengakui kepenuhan sarana keselamatan ada dalam gereja Katolik. Jadi kamu raut bawah. Sebenarnya kamu harus kembali supaya dapat semua. Ya, kamu raut bawah akhirnya terlepas di situ. Dan sebagian benar, banyak hal yang justru menjadikan kamu tidak bisa. Misalnya sakramen hanya 2 saja. Son cukup begitu. Alkitab hanya 66 saja, son cukup begitu. Bacaan hanya sola scriptura saja, akhirnya kamu bakal antara kamu. Orang Katolik omong dengar, karena kamu datang dari Katolik. Kamu tidak terima wahyu baru sesudah Konsili Trente, tidak ada. Tidak usah omong kosong banyak. Kamu hanya karena tidak mau taat. Dosa ketidaktaatan itu memang ada, dan gereja Katolik tetap mendoakan. Paus Leo sekarang merangkul orang supaya bertobat dan kembali ke rumah. Percuma menjadi seperti anak bungsu yang tiap hari makanannya hanya makanan babi. Ya. Padahal ada perjamuan disiapkan di rumah, pulang kembali, ya. Jadi Protestan di sini pulang kembali sudah. Ya, mengatakan ini bukan menyerang rumah orang. Itu menyebut alamat kebenaran sejelas mungkin. Supaya setiap orang tahu kemana dia harus pulang. Jangan terlalu putar-putar di tempat sampah, gunungan sampah bidat abad ke-16, ya. Jadi pokok-pokoknya seperti ini. Pendeta Binzer itu penggagas atau pendukung ya relativisme yang bernuansa absolut. Ada kontradiksi performatif, kemudian reduksi konsili dan menihilkan struktur apostolik yang biblis, kemudian kebebasan tafsir tanpa regula fidei, estetika kebebasan tapi etikanya kekacauan. Ilmu versus iman itu ada dikotomi palsu, ada ragam rasionalitas. Kemudian Immaculata itu bukan Allah tidak bisa, melainkan Allah memilih yang paling pantas. Itu alasan alkitabiah, teologis dan tradisional, selaras. Ya. Jadi kebenaran tidak punya 2 alamat. Kalau Kristus mendirikan satu gereja, Matius 16:18, Yohanes 17:21, maka standar kebenaran juga satu. Tidak ada standar Protestan, standar Katolik. Standar Katolik itu standar benar, standar Protestan itu standar bidat. Ya. Konsili tidak sama dengan rapat. Ya. Telah bagi kepada Roh Kudus dan kepada kami. 15 Kisah Para Rasul bab 15 ayat 28 baca. Larangan tafsir privat itu ada di 2 Petrus bab 1 ayat 20, bab 3 ayat 16 menegaskan perlunya otoritas apostolik. Jadi 3 orang Katolik yang bidat itu, Luther, Calvin dan Zwingli itu melanggar 2 Petrus bab 1 ayat 20. Ya. Immaculata itu decuit potuit ergo fecit. Ya. Kejadian bab 3 ayat 15, Lukas bab 1 ayat 28, dan dikukuhkan dalam ineffabilis Deus. Nah, gereja Katolik punya tripod yang kokoh yang bisa ditemukan dalam Dei Verbum artikel 10.
kitab suci, tradisi, magisterium. Hilang satu, roboh semua. Protestan pun hilang dua, jadi zombie semua. Teriak-teriak Katolik saja. Karena antara mereka, ya namanya, dan di Protestan itu tidak ada bidat, tidak ada anatema. Karena Protestan sejatinya itu kumpulan bidatnya Katolik. Ya kan, Pak Binsar? Setuju? Kalau tidak setuju, saya minta komentar Anda lagi. Supaya saya bantai relativisme yang identik dengan Protestantisme. Dan selangkah kemudian menuju ateisme.